Hai, gimana kabarnya kamu hari ini? Kita akan membahas mengenai cakra di video kali ini dan secara spesifik mengenai throat chakra. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya artinya cakra? Cakra artinya adalah roda atau putaran. Dia berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi karena dia roda, putaran, dia bentuknya seperti spinning disc yang ada di tubuh kita, di garis tubuh kita. Dan sebenarnya secara umum ada 7 cakra yang banyak dikenal, walaupun sebenarnya di tubuh kita ada lebih dari 7 cakra. 7 cakra ini apa saja? Yang pertama adalah root chakra, letaknya di ujung tulang ekor kita. Kemudian ada sacral chakra, solar plexus chakra, heart chakra, throat chakra, third eye, dan juga crown chakra. Jadi di video-video sebelumnya aku udah bahas nih ya, dari root chakra sampai heart chakra. Kalau misalnya kamu belum nonton, habis ini kamu boleh nonton lagi nih video-video sebelumnya supaya semuanya kita bisa heal and balance dari paling dasar, yaitu root chakra kita. Nah, sebelum aku masuk mengenai throat chakra, aku mau share juga bahwa sebenarnya chakra ini kenapa kita mau bahas, karena sebenarnya dia sangat berpengaruh kepada keadaan tubuh fisik kita dan juga mental emosional kita. Jadi kalau seandainya cakranya kita kurang balance, kurang harmonis, maka itu akan berpengaruh juga kepada keadaan tubuh fisik kita, kesehatan tubuh fisik kita, dan juga kesehatan mental emosional kita. Jadi semua terkait ya, mind, body, and soul. Pikiran kita, tubuh kita, dan juga jiwa kita, tubuh energi kita. Nah, kalau seandainya ada gangguan juga di mental kita, di emosional kita, kita mungkin mengalami luka, atau mungkin sakit hati, atau mungkin ketakutan misalnya, itu juga akan berpengaruh kepada tubuh fisik kita, dan juga berpengaruh kepada cakra kita. Jadi semua satu kesatuan. Itulah kenapa pentingnya kita mau belajar, kita mau cari cara supaya kita bisa merawat kesehatan cakra kita. Nah, seperti yang aku bilang, hari ini kita mau bahas secara spesifik mengenai throat chakra, yaitu cakra tenggorokan. Dia letaknya di mana? Letaknya adalah di sini, di pusat tenggorokan kita ya, dan warnanya adalah biru. Ada 2 keyword yang kita bisa tahu supaya kita bisa mengingat ya, apa itu karakter dari throat chakra dengan lebih mudah. Yang pertama adalah communication, komunikasi, dan yang kedua adalah to express, mengekspresikan. Nah, teman-teman, bicara mengenai komunikasi, sering orang berpikir bahwa komunikasi hanyalah mengenai berbicara. Tapi aku mau mengingatkan bahwa komunikasi juga artinya adalah mendengar, bisa menjadi seorang pendengar yang baik ya. Jadi itu juga termasuk komunikasi. Jadi semua hal mengenai komunikasi dan mengekspresikan dirimu secara otentik itu adalah throat chakra. Oke, ya throat chakra ini sesuai dengan karakternya, yaitu mengenai ekspresi, dia elemennya adalah sound, suara ya. Oke, nah jadi kita akan bahas lebih jauh lagi apa sih tanda-tanda kalau seseorang mempunyai throat chakra yang kurang seimbang. Oke, jadi kalau seseorang mengalami ketidakharmonisan di area throat chakranya, gangguan fisik yang biasanya terjadi juga di area throat chakra. Misalnya gangguan pada leher, kemudian gangguan pada tenggorokan, atau bahkan pada rahang, bahkan misalnya mulut, dan juga gangguan tiroid. Nah, bagaimana dengan keadaan mental emosionalnya? Biasanya orang-orang yang punya ketidakharmonisan di area throat chakra, mereka cenderung jadinya tidak bisa punya rentang perhatiannya jadi pendek gitu ya. Walaupun itu adalah mungkin masalahnya zaman now, tapi memang biasanya nggak bisa fokus jadinya, rentang perhatiannya sangat pendek. Kemudian tipenya seperti apa? Dia memendam pikirannya dan perasaannya.
Dan kemudian juga gelisah, bimbang, tidak bisa dan tidak berani buat keputusan, tidak berani menyuarakan pendapat apa yang menjadi kebenaran miliknya. Kemudian juga jadinya bisa jadi orang ini suka bergosip gitu ya. Jadi itu beberapa ciri khas kalau seseorang mempunyai unbalance di throat chakranya. Dan pertanyaannya kemudian, Mel, kenapa bisa seseorang punya unbalance gitu ya, imbalance di throat chakranya? Nah, kalau kita lihat ini adalah mengenai ekspresi, mengenai kebebasan bersuara. Ada kemungkinan orang-orang seperti ini bisa jadi sejak kecilnya misalnya dia banyak disuruh untuk diam misalnya. Kalau mau bilang sesuatu, diam, gak boleh ngomong. Papa yang ngomong, mama yang ngomong misalnya. Atau kalau mau ngomong sesuatu kemudian kamu tahu apa, masih kecil gitu kan. Nah itu biasanya bikin seseorang jadi bukan hanya jadi pendiam ya, tapi kemudian dia tidak berani berekspresi dan takut merasa salah, akhirnya juga jadi takut buat keputusan dan seterusnya. Atau sebaliknya, ada orang yang karena mungkin insecurity-nya atau ingin kelihatan menonjol, ingin membuktikan sesuatu, dia jadinya cenderung ngomong terus, ya nggak bisa ngerem. Akhirnya dia ingin jadi dominan gitu kan, ingin mendominasi, tapi akhirnya dia nggak bisa ngerem gitu, dan kemudian akhirnya jadi orang yang arogan, orang yang selalu bicara dan dominan dalam pembicaraannya, suaranya keras, suka ngatain orang, suka bergunjing, suka bergosip misalnya, dan punya kesulitan untuk mendengar orang lain. Jadi itu sebenarnya saling berkaitan ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita punya childhood misalnya, atau mungkin dalam pertumbuhan kita mengalami hal-hal yang bisa membuat throat chakra kita bermasalah atau ada imbalance, it's okay. Kita akan cari tahu sekarang gimana caranya untuk kita bisa belajar merawat, mengharmonisasi lagi keseimbangan dari throat chakra kita. Latihan yang akan aku share sekarang ini akan sangat sederhana, tapi juga kalau seandainya kamu benar-benar praktekkan, apalagi kalau praktekannya rutin dan bersungguh hati, aku yakin ini pasti akan bisa berpengaruh balancing throat chakra kamu dan akan berpengaruh kepada bagaimana nanti kamu menghidupi hidup kamu gitu ya, living your life. Nah, teman-teman, yang pertama kamu bisa coba journaling. Jadi ada banyak juga di website Amelia juga ada beberapa prompt gitu ya untuk bisa journaling. Bagaimana kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali bagaimana kita bisa unblock gitu throat chakra kita. Kemudian, aku juga sangat suka merekomendasi teman-teman untuk menuliskan surat. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kalanya kita pengen ngomong sesuatu ke seseorang, tapi kita nggak berani ngomong ke orangnya langsung, atau mungkin bahkan tidak memungkinkan. Atau mungkin kalau orang tersebut ternyata sudah lebih dulu berpulang, misalnya. Jadi menulis surat itu aku rasa adalah cara yang paling mudah, tapi juga akan sangat membantu kamu untuk healing. Kemudian ini juga aku suka banget, kamu bisa lakukan menyanyi. Atau bisa juga aku sebut lagi karaoke terapi. Jadi kamu bisa menyanyi, entah nyanyi di kamar mandi, nyanyi di teman-teman. Intinya kamu keluarkan suara kamu. Bahkan kalau kamu merasa kamu punya kesempatan, entah kamu di dalam rumah atau mungkin di luar rumah, kamu bisa ngomong sama dirimu sendiri. Keluarkan suaramu, berani berbicara. Paling tidak kalau orang lain nggak dengar, kamu sendiri yang mendengar. Itu juga aku rasa akan sangat membantu, sangat menyembuhkan suara kita sendiri. Kemudian apalagi kamu bisa melakukan meditasi dengan binaural frekuensi 384 Hz. Kamu bisa visualisasikan warna biru di area tenggorokan kamu, di throat chakra kamu. Kamu kemudian juga bisa menyalakan lilin berwarna biru. Sambil kamu pandang, kamu meditasi juga bisa, atau kamu memakai baju berwarna biru seperti aku hari ini. Dan kemudian kamu bisa makan makanan berwarna biru. Seperti apa? Contohnya blueberry, blackberry, kemudian anggur,
ada lagi misalnya plum, dan juga ada bunga telang ya, kalau Indonesia gampang dicari. Nah, jadi itu beberapa makanan yang berwarna biru. Kemudian kamu juga bisa menggunakan atau berdekatan dengan kristal-kristal tertentu, misalnya soda light, blue lace agate, blue calcite, apatite, dan juga celestite. Dan bahkan ada beberapa essential oil yang bisa membantu kamu untuk bisa enhancing, merawat, menyeimbangkan throat chakra kamu. Seperti spearmint, kemudian eucalyptus, chamomile, kemudian peppermint, bisa juga basil, dan cypress. Cara berikutnya, kamu juga bisa melafalkan atau juga mungkin chanting kata hum. Hum. Ini adalah kata yang dipercaya bisa membantu menyeimbangkan throat chakra kamu. Kemudian aku mau ajak kamu juga untuk melatih dengan afirmasi. Ya, nah, dan kamu sekarang ini juga bisa praktek bersama-sama denganku. Kamu bisa meletakkan dulu gadget atau laptopnya, kemudian cukup mendengar suaraku saja. Atau kalau kamu mau, kamu bisa mengulang kalimat ini dengan suara bersama denganku. Atau bahkan kamu juga bisa melihat dirimu di cermin sambil menyatakan, mengafirmasikan kalimat-kalimat ini. Coba sekarang kita sama-sama praktek. I express myself clearly, truthfully, and authentically. Aku mengekspresikan diriku dengan jelas, jujur, dan autentik. My words have power. Kata-kataku mengandung kekuatan. I hear and speak the truth. Aku mendengar dan menyatakan kebenaran. I speak up for myself. Aku berbicara untuk diriku sendiri. I express gratitude for my life. Aku mengekspresikan rasa syukur untuk hidupku. Baik teman-teman, tadi kita sudah sama-sama praktekkan. Ada baiknya kalau teman-teman mau afirmasi, teman-teman lakukan secara rutin. Misalnya di pagi hari, waktu bangun tidur, atau mungkin sebelum tidur, lakukan secara rutin dan konsisten. Aku yakin ini pasti bisa sangat membantu. Kemudian cara lainnya, teman-teman bisa juga memanfaatkan chakra wisdom card seperti yang aku pegang sekarang ini. Contohnya ini ada throat chakra dan juga chakra-chakra lainnya. Jadi peran aku sebagai pembaca kartunya, sebagai terapisnya adalah membantu kamu nanti untuk melihat bagian mana saja sih, chakra mana saja sih yang memang butuh balancing dalam diri kamu, dan spesifiknya mengenai area apa. Contohnya, kalau di kartu yang satu ini, di sini ada pertanyaan, apakah kamu tipe orangnya tuh terlalu terus terang kadang-kadang, dan misalnya mau mengontrol sesuatu sesuai keinginan kamu, sesuai apa yang kamu katakan. Nah, kalau memang iya, bisa jadi kamu resonate ya kan, dan kita akan cari tahu lebih banyak. Sebagai terapis aku akan menggali lebih dalam dan menemukan solusinya nanti bersama kamu, bagaimana kita bisa memperbaiki ini, menyelaraskan ini dalam hidup kamu. Jadi
kita melihat throat chakra ini bukan cuma dari segi cakranya, tapi juga secara fisik dan juga tentunya secara mental dan emosional. Jadi menarik sekali ya menggunakan kartu seperti Chakra Wisdom ini. Nah, kalau kamu merasa penasaran, kamu merasa tertarik, kamu boleh tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa bahas lebih banyak nih ya mengenai Chakra Wisdom Cards ini. Atau kalau misalnya kamu juga merasa perlu, kamu bisa lakukan personal Chakra Wisdom Healing Session bersama aku. Nah, aku lagi pengen tanya feedback nih dari teman-teman semua karena sudah beberapa video ya kita bahas mengenai chakra. Aku kepikiran pingin bikin secara mendalam, jadi betul-betul mendalam online course mengenai Chakra Wisdom Healing ini. Jadi dalam online course ini tidak hanya teori, tapi aku akan meng-guide teman-teman untuk praktek bersama dan juga melakukan perjalanan selama beberapa minggu untuk kita betul-betul balancing healing chakra-chakra kita. Kita akan punya misalnya live call dan seterusnya supaya kita bisa saling tanya jawab dan punya praktek secara grup. Nah, kalau teman-teman merasa ini dia yang bagus dan tertarik dan pingin juga ikutan, aku mengharapkan bantuannya untuk teman-teman tulis di kolom komentar supaya aku dapat motivasi dan aku tahu bahwa teman-teman tertarik dan suka dan mau ikutan. Oke, jadi demikian video hari ini. Dan kalau kamu merasa sudah praktek dan punya feedback atau kamu pengen kasih tahu aku gimana perjalanan kamu sendiri dalam mengerti, memahami balancing healing your throat chakra, kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk kasih tombol like, kemudian subscribe, dan juga bantu aku untuk share sama teman-teman kamu supaya banyak orang yang juga bisa menjadi diri mereka yang semakin autentik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Third Eye Chakra. Thank you.